Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo dan tentunya kali ini kita membahas terkait dengan tema peran kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun dalam penanganan hukum keperdataan permohonan pengangkatan seorang wali anak yang belum dewasa. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu untuk di Kejari Kepahyang sendiri. Nah, kalau tadi untuk yang sudah disampaikan berkaitan dengan kasus salah satunya ada di Panti Asuhan gitu. Nah, untuk kolaborasinya seperti apa saat ini yang sedang dilakukan? Apakah sudah ada kolaborasi bersama dengan dinas sosial tadi dengan pemerintah daerah dan sebagainya? Gimana nih, Pak Panji atau Bu Dona nih? Silakan, Ji. Ya. Sebetulnya juga semangat ini kan inginnya bareng-bareng dari pemerintah juga yang memiliki fungsi tersebut dan kita kawal dari sisi hukum dan juga dari segi justisi berarti di Pengadilan Agama. Di kolaborasi ini juga melibatkan beberapa stakeholder terkait. Yeah. Di kasus kita di Kepahyang ini memang sudah ada koordinasi dan bahkan nanti minta untuk penetapannya di Mall Pelayanan Publik ya Bu ya. Jadi kita undang, semua juga publik juga tahu. Jadi bersosialisasi itu dari mulut ke mulut menyebar lebih cepat biasanya kalau di masyarakat dibandingkan kita hanya lebih ke formil dari lembaga terkait. Di beberapa dari desa khususnya juga pasti kami undang karena nanti lebih efektif tuh nanti untuk menyuarakan. Dan yang di pelosok sana kan kadang-kadang susah informasi dari link-link yang ada di kejaksaan di desa itu bisa lebih cepat nanti karena biasanya ada koordinator antar desa yang akan menghubungi. Jadi kalau ada kasus-kasus yang terjadi di kemudian hari akan lebih cepat nanti terpantau. Itu salah satunya. Dan di dinas sosial sendiri juga difungsikan lebih karena yayasan ini kan juga kadang-kadang harus juga kita teliti, nggak bisa kita ujuk-ujuk oh ini yayasannya benar nih. Karena Bu Kajari juga mungkin punya kasus yang menarik di Jawa Barat, ternyata malah bisa jadi modus perdagangan manusia nanti ke depan. Ini menjadi satu hal yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Iya. Betul. Oke. Nanti kalau kita bicara juga tadi terkait dengan setelah ditetapkan gitu ya dan sudah dibantu oleh teman-teman dari Kejari, apakah setelah itu sudah ditetapkan sebagai wali ada pengawasan lebih lanjut gitu? Soalnya nanti jangan sampai nanti ya setelah ditetapkan sebagai wali akhirnya dimanfaatkan dengan hal yang lain gitu. Ini seperti apa Bu Dona? Iya, jadi gini, kalau terkait dengan penetapan perwalian ini kami juga tidak serta-merta ya. Jadi ketika kami datang turun, oh anak ini ternyata butuh di penetapan perwalian. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi untuk syarat-syaratnya itu memang kita akan melakukan asesmen. Asesmen itu nanti yang melakukan itu dari pihak dinas sosial untuk memastikan bahwa satu, orang yang akan menjadi wali ini secara psikologi memang orang yang benar. Ya. Kedua, dari sisi ekonomi dia juga mampu. Jadi terkait dengan yayasan-yayasan panti atau LKSA kalau istilahnya di undang-undang itu, memang mereka panti ini layak gitu loh untuk menampung anak ini karena memang dia punya anggaran yang memang nanti untuk makannya segala macam itu bisa cukup. Nah kalau pengawasan setelah itu ya insya Allah sih karena memang dari tahap awal itu kita sudah melakukan pemeriksaan dengan ketat dan penetapan pun nanti di sidang itu bakal dipanggil. Ada beberapa saksi juga dari pihak Pengadilan Agama nanti akan satu-satu bakal ditanya. Jadi insya Allah setelah putusan itu memang akan bisa berjalan ya sebagaimana mestinya lah. Karena memang justru kita mulai itu bukan di belakang tapi justru di depan gitu. Nah tadi terkait dengan cerita nih dari Pak Panji sempat ada satu kejadian gitu di Jawa Barat gitu ya. Iya. Terkait dengan perdagangan seperti apa gitu. Nah jadi gini, kenapa saya kekeh kita harus ada penetapan perwalian memastikan bahwa ini orang yang sah memang punya sebagai walinya. Karena ada beberapa kasus, karena di Jawa Barat itu saya ada salah satu panti lah. Dia bercerita bahwa di panti itu kadang-kadang datanglah mahasiswa depan pintu dengan kondisi brojol di depan pintu panti. Nah ketika anak itu datang, ibunya kan yang penting aku dikasih selamat, silakan ambil aja. Nah mereka tuh udah bikin surat pernyataan bahwa saya menyerahkan. Ternyata ada salah satu panti memang di sana itu dia memang menerima, malahan lebih gawat lagi.
itu tuh mereka sampai gini, lagi kondisi hamil, saya nggak punya uang, saya pokoknya ini anak silakan diambil, saya sampai perawatan usia keberapa. Ada yang memang dari kandungan umur 3 bulan begitu positif hamil, udah di panti posisinya, dipelihara, memang untuk dikirim keluar. Nah, kalau itu berlangsung, anak ini kan udah hilang aja kan, nggak ada. Nah, tapi kalau kita datang ke panti-panti, kita cek, legalitas panti kita cek, terus setiap anak-anak yang ada di sana kita data, terus anak-anak ini misalnya ada 10, ini udah masuk dalam penetapan perwalian, kamu bukan yang pemegang hak walinya. Iya, kalau dia bilang bukan, oh ini harus dibikin penetapan, karena kalau sudah dibikin penetapan, sampai kapanpun nanti ketika dijual keluar pun, dari pihak luar itu tetap akan meminta akte kelahirannya mana. Nah, jadi bisa disusur dari situ kan. Oh, ini yang pemegang haknya. Kalau bukan pemegang hak aslinya, sebenarnya nanti kita bisa lanjut lagi disosialisasikan ke berikutnya. Kalau memang dia nggak jelas, kalau dia tidak punya akte kelahiran misalnya, kalau dia tidak tercatat, kalau dia tidak punya penetapan, itu nggak bisa. Itu kita bisa mencegah gitu minimum. Bisa dicegah gitu ya. Iya. Dengan lihat tadi kasus-kasus yang terjadi itu perdagangan anak, bahkan mirisnya tadi disampaikan sempat bahkan sudah dipelihara dari usia janin berapa minggu atau berapa bulan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk di Bengkulu sendiri tadi selain dari panti asuhan ini sudah menyasar kemana nih untuk kegiatan-kegiatan dilakukan Pak Panji nih? Iya. Untuk sementara dari lembaga-lembaga yang resmi yang sering kita kunjungi ya, karena memang sudah ada hubungan emosional. Nah, biasanya tiap tahun ketika ada kegiatan sosial di kami, biasanya kami mengundang. Jadi sudah ada kepercayaan yang sudah berlangsung beberapa tahun ini. Itu pun masih banyak yang masih bisa diajukan sebagai perwalian. Untuk saat ini terakhir kan 2023 dan sekarang 2025. Udah yang kedua nih. Karena rencana juga mungkin di tahun ini bisa ada nambah lagi ya Bu, satu lagi. Karena memang ada masih banyak yang untuk dimintakan. Itu sementara dari yang kami kelola di situ tuh, dan tetap koordinasi dengan dinas sosial. Karena kalau ujuk-ujuk masyarakat masih banyak yang belum mengerti, tapi kami juga memberikan sering ke lapangan ketika itu memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat. Selain itu juga kan kami juga misalnya mensosialisasikan batas usia nikah sekarang untuk dewasa. Sekarang kan 19 tahun gitu misalnya. Jadi ini pernikahan ini kan kadang-kadang ada yang berbau adat atau mungkin di agama tertentu juga emang kalau sudah syaratnya nikah sudah mencukupi harusnya wajib kamu menikah. Ternyata sekarang secara undang-undang ada pembatasannya nih untuk usia minimal. Lalu bisa nggak sih kalau di bawah itu? Bisa, tapi tetap melalui penetapan oleh pengadilan. Jadi memang ada mekanismenya. Jadi juga dari situ kan juga semua akhirnya bersinambungan antara pernikahan juga kita sudah turun ke lapangan. Terus yang tadi perwalian anak, mungkin kalau orang tuanya juga kita nggak jelas, bisa kita juga mengajukan permohonan untuk mencabut haknya tadi, karena memang sudah tidak ada, sudah menyerahkan pada panti yayasan misalnya. Kadang-kadang kita nggak perlu lagi tuh untuk mengajukan pencabutan gugatan, hanya kepada nanti siapa yang ditunjuk untuk perwalian si anak itu. Artinya memang dilaksanakan mulai dari dasar, ini salah satu pembinaan yang dilakukan gitu ya. Salah satunya ini pernikahan ini juga penting gitu karena mulainya dari tadi wali dan lain sebagainya. Iya, semuanya jadinya nyambung. Ya, ada berkaitan gitu ya. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah di Berendo TVRI Bengkulu.